Dalam proses suatu olahan makanan maupun cemilan, selain bahan utama, teknik atau proses tahapan juga memiliki peranan penting. Tak jarang, wadah atau pembungkus juga cukup memiliki pengaruh. Salah satu pembungkus atau media wadah yang sering digunakan dalam pengolahan makanan adalah daun pisang. Selain mudah didapat, daun dari tanaman tropis ini memang menjadi media yang cukup familiar digunakan karena karakter serta teksturnya yang mudah dibentuk juga tidak terlalu berpengaruh pada cita rasa olahan makanan yang akan dibuat. Bagi masyarakat seputaran Manado serta Minahasa, daun pisang memang sering digunakan dan menjadi identitas pada beberapa olahan jajanan tradisional. Salah satunya kue popaco. Sebelum membuat kue popaco, aku harus membantu Ibu Nailus untuk mengumpulkan beberapa lembar daun pisang terlebih dahulu. Bu, ini Bu tambahan daunnya Bu. Oh, tolong dulu ditumbuk berasnya, baru kelapa dicukur. Oh ya Bu. Kue popaco merupakan jajanan berjenis kue basah yang dikenal akan bentuknya yang khas dan cukup unik bagi masyarakat seputaran Manado, terutama di bilangan Jalan Cikditiro, Kota Manado, atau dikenalnya dengan istilah Kampung Arab Istiqlal. Ibu Nailus adalah salah satu pengrajin jajanan tradisional di sini yang telah mewarisi resep kue popaco sekitar 3 generasi. Sebagai bahan adonan, beras yang digunakan untuk tepung haruslah direndam sekitar 1 malam terlebih dahulu agar lebih pulen dan kalis. Beras harus dijadikan tepung terlebih dahulu dengan ditumbuk pada lesung batu. Meski masih dilakukan secara tradisional dan tekstur yang dihasilkan sedikit kasar bila dibandingkan dengan pembuatan tepung beras menggunakan mesin penggiling, namun salah satu keunikan proses pembuatan tepung beras dengan teknik ini justru memberikan cita rasa pada adonan, di mana menjadikan adonan kue popaco semakin gurih ketika disantap. Sementara Ibu Nailus membuat bungkusan dari daun pisang, aku juga membantu menyiapkan kelapa parut sekaligus untuk dibuat santan sebagai salah satu kunci komposisi resep pada adonan kue ini. Kue popaco memiliki cita rasa yang legit dengan sensasi perpaduan rasa manis, lembut, dan gurih ketika disantap. Bu, ini Bu, tepung berasnya udah siap? Ini dulu, tolong rebus. Oh, ya Bu. Sebagai salah satu olahan jajanan tradisional, kue popaco sendiri memang seringkali disajikan baik di acara formal maupun non-formal. Sebagai pelembut serta cita rasa gurih pada adonannya, Ibu Nailus pun menyiapkan santan kelapa. Sementara itu, aku membantu membuat larutan gula. Gula aren atau gula kelapa yang dicairkan ini nantinya akan dicampur dengan santan serta bahan lainnya sebagai salah satu komposisi adonan. Gula aren pun terus dimasak hingga mendidih dan matang. Proses pembuatan popaco sebenarnya cukup sederhana dan singkat. Semua bahan seperti santan kelapa, tepung beras dicampurkan bersama dengan gula aren dan diberi tambahan sedikit garam agar lebih gurih. Semua komposisi bahan ini diaduk hingga tercampur merata dan menjadi adonan cair. Ini rebus. Oh, ya Bu. Adonan cair yang sudah jadi pun dituang ke dalam cetakan berbentuk kerucut dari daun pisang dan dikukus hingga mengental. Meski terlihat sederhana dan mudah, namun proses pengukusan ini tidak bisa ditinggal agar adonan matang sempurna.
Selagi dikukus, adonan harus beberapa kali diaduk agar adonan bubur dapat padat dan matang merata. Kue popaco ini sebenarnya hampir mirip dengan kue lampu-lampu, di mana terdiri dari dua lapisan adonan, yaitu lapisan adonan utama dan juga lapisan adonan topping. Khusus untuk adonan topping, Ibu Nailus menggunakan campuran bahan santan dan tepung beras. Namun khusus kali ini, Ibu Nailus sedikit berkreasi dengan menambahkan pewarna makanan agar kue popaco buatannya lebih menarik. Sebagai tahap akhir dalam pembuatan kue tradisional khas Manado ini, adonan topping pun ditambahkan di atas adonan utama dan dimasak hingga adonan mengental sempurna. Sebagai jajan tradisional, kue popaco masih cukup digemari karena sensasi cita rasanya yang khas. Produk kue buatan ini biasa dipasarkan di wilayah seputaran Manado. Meski sekedar cemilan, namun olahan jajanan ini bisa dibilang cukup baik dikonsumsi karena kandungan nutrisi yang terdapat pada bahan utamanya yaitu tepung beras yang kaya akan karbohidrat, santan dan gula merah yang juga syarat kandungan protein serta kalori. Sehingga tak heran bila jajanan ini selalu menjadi favorit sebagai menu buka puasa ketika di bulan Ramadan di wilayah Kampung Arab Kota Manado.